Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu suaranya kemana ya Bu? Ada Bu? Udah siap-siap bungkus nggak Bu? Rombongannya kayaknya di atas rombongan Columbus nih. Tahu Pak Columbus? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Ada yang nyaut di belakang, anak itik dimakan tikus. Ambil plastik buat bungkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bi islahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fid din, amin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Rabbana ya Quddus ajib lana birtifa wa ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah, amin ya Rabbal. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, terutama yang sama-sama kita muliakan yaitu Ketua DKM Masjid Baitur Rahim Bapak Kiai Haji Dabas Rahmat MPD. Kita doakan beliau sehat walafiat. Kita doakan orang tua kita juga. Ini ada Ustadz Haji Subarja, ini orang tua saya di UIN. Saya masih mahasiswa, beliau udah ngomelin saya mulu nih. Ini luar biasa nih, sampai beliau jadi pejabat bukan hanya di UIN, sampai ke Cirebon. Nih beliau luar biasa, kita doakan sehat walafiat. Ada Kiai Bahrod MPD, ada Bapak Lurah yang tadi telah menyampaikan sambutannya luar biasa, Bapak Lurah Sawah Baru, Bapak Muslih MM. Kalau Pak Lurah datang acara maulid seperti ini, kita doain jadi camat, amin. Di Papua, oh, Kalimantan, maunya Kalimantan katanya, dekat IKN ya. Yang sama-sama kita hormati, kita merasa senang nih hari ini berkolaborasi nih, peringatan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ketua Tanfiziyah PRNU Sawah Baru yaitu Ustadz Amin Humaidi SPD MM. Masya Allah, ini orangnya gantengan mana nih, aslinya apa fotonya ini? Fotonya, karena udah diedit gitu katanya. Kita doain nih, alhamdulillah pengurus ranting Sawah Baru semuanya, baik Rais Suryanya, Tanfizianya, anggotanya semua sehat walafiat, banyak rizkinya, berkah hidupnya karena cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang sama-sama kita hormati, ada Panglima Dakil. Wah, ini Panglima Dakil itu Dai TV1. Bahkan beliau terkenal bukan hanya di TV1, sampai CCTV. Nih, yaitu Ki AO, ada juga luar biasa. Ini Ki Wiro. Ki Wiro ini juga sama, Dai El Sinta TV dan beberapa stasiun yang lainnya. Dan semuanya yang hadir, alhamdulillah kita hadir tak lain salah satu bentuk cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ya Nabi, lakas safa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi.
laka syafa'an wa hadha matlabi ya Nabi. Masya Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat kepada umatnya, yaitu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata menyambut maulid Nabi dengan cinta. Cinta itu ada berapa huruf? C-I-N-T-A gitu ya, kata anak zaman now gitu ya. Kata anak zaman now kan berbeda. Kalau Ustadz Amin kayaknya masih anak milenial nih, ya kan? Beda Ustadz Amin sama Pak Lurah ini. Kalau Ustadz Amin Ketua Tanfiziyah PRNU Sawah Baru, ini namanya eranya era milenial. Kalau Ustadz Subarja Pak Lurah itu eranya zamannya zaman kolonial. Beda nggak kira-kira? Zaman kolonial. Nih C-I-N-T-A, cinta, hub. Kalau kita karena bukan Nabi kita nggak apa-apa. Kalau bukan karena Nabi laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau bukan karena engkau, saya tidak akan ciptakan alam semesta. Bahkan dalam qasidah disebutkan, man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana, siapa saya? Kalau bukan karena engkau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi adalah anta samsun, anta badrun, anta samsun, anta badrun, anta nurun. Nikmat luar biasa, bahkan diabadikan oleh Allah dalam surah ketiga, surah Ali Imran ayat 31. Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, termasuk juga umat Islam yang ada di Masjid Baitur, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu betul-betul cinta kepada Allah, bilangin fattabi'uni, ikutilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikutilah aku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Ada dua pahala, ada dua manfaat, Pak. Kalau kita pengen cinta kepada Allah, ternyata karena kita menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi dalam salawat kita, Allahumma salli ala Muhammad bisalli alaihi wasallim, Allahumma salli ya Rabbi salli. Dalam syahadat pun juga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita menyebut nama Nabi saja berpahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asrah. Orang yang nyebut, orang yang baca salawat satu, maka Allah ganjarkan pahalanya seperti salawat 10 amal kebaikan. Masya Allah. Tadi ada tim hadrah, bentuk cinta. Kalau cinta kan begini nih, hadirin hadirat, ibu, ini ngetes suara nih, kira-kira kudu kompak ya Bu.
Kalau dibilang ibu jawabannya iya gitu ya. Tes vokal. Ibu. Ibu-ibu. 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 Ah, ini namanya ngetes nenek-nenek. Ini diingatkan nih, ingat nggak ibu dulu waktu suami ibu lagi ngerayu ibu, masya Allah, itu kan namanya CINTA atau cinta, kenal dulu. Beda oleh orang-orang zaman dulu bu, dijodohin, diemnya itu lu anggapkan setuju gitu ya. Kalau anak zaman sekarang kan enggak. Ada pepatah, dari mana datangnya lintah gitu ya. Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Sering ketemu, sering lihat. Kita juga sama. Cinta kepada Nabi kudu belajar sirah an-nabawiyah, sirah Ibnu Hisam. Bahkan ada juga dalam kitab Fiqhus Sirah karya Ustadz Dr. Said Ramadan Al-Buti yang menjelaskan bagaimana karakter akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan di dalam kitab As-Sama'il Muhammadiyah, Al-Imam At-Tirmidzi mengungkapkan betapa karakter akhlak Nabi yang luar biasa. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui jalur sanad Anas bin Malik disebutkan bahwa betapa mulianya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi wa kana ajwadan nasi wa kana asja'an nasi. Rawahul Bukhari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menggambarkan bagaimana akhlak Nabi. Nabi adalah manusia yang paling baik. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, yaitu Ibnu Abbas menjelaskan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi bil khairi, bahwa sebetulnya Nabi dalam akhlak amal kebaikan sangat luar biasa, yaitu ahsanan nasi bil khairi. Nabi baik. Bayangkan saat berdakwah kepada orang Yahudi, kafir Quraisy, Nabi diludahin, biarin aja. Sekarang saya tanya, bapak-bapak mau sholat subuh ada yang ludahin, kira-kira jadi sholat apa bawa golok tuh? Bawa golok. Makanya beda Pak. Beti, tahu beti? Beda tipis kita dengan Nabi. Nabi dikit-dikit sedekah, kita dikit sedekahnya, betul nggak? Masya Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikit-dikit baca salawat, kita dikit baca salawatnya. Dengan kita hadir minimal tadi, bukan hanya mengenal bagaimana sejarah, bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kita bentuk cinta menyebutin namanya. Marhaban ya marhaban ya nuralai, marhaban jaddal Husaini, marhaban tala'al badru min saniyatil wajabas sugru mada'alillah. Maka orang yang bersalawat nikmat luar biasa. Orang yang bersalawat disebutkan saat dia mengalami tadi depresi, maka menjadi tenang, tentram, luar biasa. Apalagi maulid keliling jamaah sekampung Tegal Rotan. Tapi saya kasih pesen nih anak muda, kalau mau nikah jangan sama cewek sekampung ya, kebanyakan. Ya, agak boleh, Ustaz Amin. Ya kan, kalau nikah sama cewek sekampung kebanyakan. Apalagi kalau Pak Lurah, kalau pengen ngopi nih, saya kasih tahu nih bapak-bapak nih. Kan kalau udah romannya nunduk-nunduk pengennya ngopi. Betul nggak?
Ada yang pakai pantun. Pak Lurah mau kasih tahu nih pantunnya nih. Ada yang pantun begini nyeletuk. Burung pelatuk dimakan kucing. Cakep apa gitu, susah banget ya. Diajarin baik. Ya, burung pelatuk dimakan kucing. Nenek-nenek bawa buntelan. Mata ngantuk kepala pusing. Buatin kopi yang kentelan. Tuh, tapi ingat kalau bapak-bapak sering minum kopi, kan kopi hitam tuh. Dijamin Pak, orang yang rajin minum kopi tuanya jelek. Emang ada yang tua bagus? Yang ganteng ada nggak? Lah peot. Makanya orang yang sering minum kopi tuanya jelek. Ada yang cerita, Pak Ustadz, rumah saya kan banyak tikus nih. Rumahnya banyak. Banyak ada yang pakai jebakan tikus. Ada yang pakai lem. Ada yang pakai buah bintaro. Sampai ada yang sampai apa tuh? Lem tikus, jebakan tikus. Ada lagi Pak yang terakhir. Kalau di rumah bapak, di rumah ibu banyak tikus, pakai kopi. Cari lubangnya, langsung itu digunting, kasih masuk ke dalam. Dikasih air, pasti dijamin tikusnya keluar. Gulanya mana? Gulanya mana tuh? Nih kita hidup di dunia ini cuma sebentar Pak. Maka kalau orang udah cinta nikmat tuh. Dalam sebuah hadis sebutkan man ahabba say'an kasura min dzikri. Orang kalau lagi dedemenan bahasa apa dedemenan nih? Betawi. Saya karena aslinya dari BSD nih Bu. Pak tahu BSD? Bukan Bumi Serpong Damai, tapi Bekasi sonoan dikit. Ya Bekasi sonoan dikit, tapi tinggalnya saya di kampung hutan. Bayangin, hutannya aja repot apalagi di kampung. Ya ini di kampung hutan nih, dekat UIN Jakarta. Maka hidup di dunia ini cuma sebentar Pak. Orang kalau saya lihat tuh di kampung hutan, hobinya jadi makelar tanah. Di mana-mana tiap tempat yang diomongin jualan tanah yang kosong. Jualan 500 meter. Itu kayaknya ada yang dijual tuh rumah 2 lantai, harganya 2 M. Emang berapa 2 M? Bukan 2 miliar. Makasih. Gratis. Jadi 2 M berapa? Makasih tuh. Orang kalau udah hobi seneng Pak, lagi main catur diomongin tanah baik. Apalagi kalau bapak-bapak kalau udah gila sama janda, yang diomongin apa? Janda mulu. Apalagi nih Pak Lurah kalau demen sama janda kan macam-macam. Ada janda Mahmud Abbas, tahu Pak Mahmud Abbas? Mama muda anak baru 1. Ya yang lebih bagus lagi apa? Janda jelita. Apaan tuh Pak Lurah? Janda jelita itu jelang 50 tahun. Ya kan? Yang repot kalau jandanya jahi. Apaan tuh janda jahi? Jandanya hitam. Janda hideng. Nih, yang diomongin itu aja utek-utek. Tapi kalau kita cinta kepada Nabi, yang diomongin tadi berselawat, Allahumma salli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Bahkan ada dalam syair yang luar biasa. Kalau kita cinta kepada Nabi, pasti kita cinta kepada istrinya, kita cinta kepada anaknya. Sampai ada sebuah dalam bait syair, sa'dunya fid dunya wa fawzuna fil ukhra wa khadijatal kubra wa fatimataz zahra wa khadijatal kubra
wa Fatimah Az-Zahra. Apa artinya? Lihat teks di bawah ini, kelihatan nggak Pak? Kagak. Yang artinya sa'dunat bid dunya, kita memperoleh kebahagiaan di dunia, masya Allah, bukan karena kita diri sendiri yang usaha Pak, tapi bentuk cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi udah kita nyanyiin man ana, tadi man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama. Mimpi rasanya Pak, kalau kita nggak pernah cinta bisa tahu karakter Nabi. Wajar kalau Allah abadikan dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Tuh dalam surah Al-Ahzab disebutkan, sungguh telah ada dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita tiru. Fi Rasulillah uswatun. Apa makna uswatun hasanah? Ternyata di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim li Ibni Katsir dimaknai makna uswatun hasanah itu iktadaitum fi asyai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi wa fi aqwalihi wa fi ahwalihi wa fi sabrihi wa fi wastibarihi wa fi qiyadatihi. Ternyata maknanya uswatun hasanah ayahanda bunda, ternyata kamu meniru, kamu mencontoh iktadaitum fi asyai Rasulillah, sesuatu yang ada dalam karakter sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Nabi disebutkan dalam kitab diantaranya As-Sirah An-Nabawiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam saat berdagang jujur. Kalau kita jualannya kagak ada yang bener, timbangannya dikurangin, begitu ada nggak tuh? Nah ternyata Nabi sukses. Bahkan dalam riwayat, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi melamar Siti Khadijah sampai 20 ekor onta. Beberapa tahun yang lalu di pasar Minggu itu 1 ekor sapi harganya seharga Avanza, hampir 200 juta. Anggap misalkan 100 juta saja itu, 100 dikali 20 berapa Pak? 2M. Di zaman now ternyata Nabi melamar Siti Khadijah, saudagar kaya raya, itu 2M, 2 miliar. Kira-kira kaya nggak tuh? Padahal Nabi menyatakan dalam sabdanya, ngelamar perempuan kalau kita nggak punya duit nggak usah neko-neko, walau khotaman min hadidin, meskipun dengan cincin besi. Dulu kan cincin lagi tenar, ya kan? Ada cincin bacan. Ada bacan tuh ciri-cirinya licin Pak. Ternyata ada orang yang palanya botak dipoto, ini bacan asli. Jadi bacan tuh. Loh Nabi, walau khataman min hadidin, meskipun cincin besi, tapi Nabi melamar Siti Khadijah dengan 20 ekor onta, masya Allah. Bahkan disebutkan dalam fikih sirah, Said Ramadan Al-Buti menyebutkan bagaimana Nabi sebagai mudharib. Apa itu makna mudharib? Itu manajer kalau bahasa kita sekarang. Manajer atau orang yang mengelola jualan Pak. Modalnya dari siapa? Dari Siti Khadijah yang dikenal namanya sahibul mal. Orang yang punya harta namanya apa? Sahibul mal itu orang yang punya harta. Apa namanya orang yang punya harta? Namanya sahibul mal. Orang yang punya mall namanya sahibul mall. Ini exchange. Berarti sahibul mall exchange, ya kan? Orang yang lagi maulid dia tidur namanya sahibul molor. Begitu ya. Makanya bapak-bapak waspada,
kalau lagi ngaji, kalau lagi mulut nyender-nyenderan, nanti pahalanya bagi dua sama tembok. Jadi bagi dua. Beberapa tahun yang lalu ada qori internasional, bahkan mungkin bukan internasional, mohon maaf, qori nasional, baca surah Al-Muluk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu qori langsung yang awalnya berdiri nih kayak babe, ya kan, kayak babe barja berdiri tiba-tiba miring, kemudian dokter ngelihat denyut jantungnya, ternyata sudah meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah. Makanya bapak-bapak yang duduknya nyender-nyender, lihat sampingnya. Kalau yang dia awalnya berdiri tegap, tiba-tiba miring, waspadalah. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, seluruh badan kan kedinginan, janganlah mau disanjung. Nih kayaknya bensinnya habis nih. Ikan paus makan permen, cakep gitu apa? Ikan paus makan permen, haus men. Mana tadi airnya nih? Oke, jadi ikan paus makan, nih. Bapak-bapak kan kalau lagi ngerayu ibu-ibu karena cinta, cinta, ya Allah dirayu tuh, bu, ibu, lakinya bilang, ibu ikan hiu warnanya abu-abu. Nah, yang cakep atuh doang. Ikan hiu warnanya abu-abu. I love you ibu-ibu. Nah kan begitu. Orang kalau udah dedemenan kan apa baik idenya itu. Anak muda bilang kepada anak yang perempuan, ikan hiu pegel-pegel, I love you girl. Perempuannya jawab, ikan hiu makan semen, itu kurang kerjaan kan hiu ya. Ikan hiu makan semen, I love you men, tuh pakai dirayu-rayu. Bu, ingatnya bu, ibu waktu baru nikah itu cinta luar biasa, bahkan rasa malu al-haya itu ada tuh. Contohnya karena baru nikah itu mau kondangan, jalan tuh naik motor berdua, ya kan, suaminya di depan, bininya ini di belakang. Itu bini lagi kebelet mau kentut, kira-kira dikeluarin gasnya atau ditahan tuh? Tahan. Karena kenapa? Baru nikah 1 hari ditahan. Udah punya anak 3, adu kentut berat. Ternyata cinta kita berkurang, Pak. Rasul tidak kepada umatnya ketika mau meninggal dunia, ketika dibangkitkan yang dipanggil apa? Ummati, umatku. Masya Allah. Makanya disebutkan suatu ketika Hisam bin Amr itu bertanya kepada para sahabat bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang bisa menjawab bagaimana akhlak Nabi, karena keluhuran akhlak Nabi yang dimiliki oleh beliau. Wajar kalau diabadikan dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang sangat agung. Bahkan yang dimaksud dalam tafsir, apa makna khuluqun, itu yang maknanya lah fi dinillah, di dalam ajaran Islam, di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ayahanda, yuk kita senantiasa kalau kita bentuk cinta, Masya Allah, kenalin dulu, kenal, sering nyebutin, kan begitu. Gara-gara bapak cinta sama istri bapak, lagi waktu nikah beberapa bulan dicubit sama bininya, marah nggak kira-kira? Pak Ustadz, amin. Udah nikah belum nih? Oh, udah, alhamdulillah ya.
tapi jangan nikah sekampung ya. Sama satu lagi, Ustadz Amin kalau pengen nikah jangan cari bini yang pinter cari duit ya, jangan cari bini yang pinter cari duit gitu Pak Lurah. Emang kenapa? Kalau pinter nyari bini yang pinter duit, bukan saya larang dia kerja ya, PNS, guru dan sebagainya, enggak dilarang. Yang saya larang nanti yang mau cari calon istri jangan yang pinter cari duit. Sepinter apapun suaminya nyimpen duit, ketemu keendus, ditaruh di lemari ketahuan ya, ditaruh di tas ketahuan. Sampai ada bininya Ustadz itu duit ditaruh, bisa gak ketahuan, bininya ditaruh di kitab keendus juga. Kata Ustadz mah ini apa Pak? Kok Bapak marah-marah? Iya saya lagi nyari duit sial. Emang kenapa? Hilang. Nah ternyata tuh Masya Allah. Wah ini Allah ya, terima kasih banyak. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa ala alihi Allahumma salli wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli Muhammadin tibbil wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa diyaiha wa ala ashabihi wa sallim. Cinta ayahanda orang kalau udah seneng dedemenan, walaupun dicubit sakit, tapi karena yang nyubit adalah kekasih enggak marah. Betul apa tidak? Ibu dicubit kasih sayang oleh suaminya, gantian nyubit. Betul apa tidak? Kok yang jawab bocah ya? Mandiri tahu duluan. Ini kita cinta Pak. Kalau kita cinta berapa banyak nih setelah maulid ini? Berapa banyak kullu yaumin, setiap hari kita baca sholawat. Baca sholawat tak lain kita memperoleh kenikmatan yang luar biasa. Orang yang baca sholawat insya Allah diberikan keberkahan, bukan hanya tadi ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tadi cinta kepada Nabi, dia bersalawat. Ketika bersalawat ternyata yuhibbukumullah, pasti kamu akan dicintai oleh Allah.
wa yaghfir lakum, pasti kamu akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah telah menegaskan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ternyata Allah saja dan para malaikat bersalawat. Ternyata dalam tafsir dimaknai yang dimaksud Allah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan rahmat dan malaikat memintakan ampunan kepada Allah dan diberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, shollu, bersalawatlah kamu sekalian. Kalau kita salawat ada salawat Ibrahimiyahnya enggak kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuh, kalau kita sholat enggak baca salawat, ora sah sholat kita. Ternyata kalau kita jadi khotib Jumat juga enggak baca salawat, kagak sah sholat kita menurut madhab Imam Syafi'i. Ternyata disebutkan tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa rafa'na laka dzikrak. Ternyata Nabi diuji oleh Allah luar biasa. Muhammadun basarun, Nabi manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Nabi sakit tetap sakit. Bahkan Nabi ketika usia 63 tahun, dalam berbagai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ubannya cuman ada 20, rambut yang di atas, di kumis sama di bawah. Kalau kita usianya berapa tahun Pak Ustaz? 62, ubannya berapa? Tuh, Nabi ubannya 20, Masya Allah. Nabi usia 63 tahun sakitnya 2 kali. Lah kira-kira Pak Lurah usia berapa tahun Pak Lurah? Oh, tampangnya masih 25. Iya. Coba usia 40 tahun sakitnya kita udah bererot, orang bisa dihitung. Betul apa tidak? Kenapa Nabi sukses? Nabi sehat. Ternyata disebutkan tuh karena Nabi sangat luar biasa. Nabi berolahraga. Bapak-bapak olahraga apa kagak? Kagak. Nih olahraga, makanya dokter nyaranin nih Pak Haji Barja, kalau bapak-bapak pengen panjang umur, sehat rezekinya, badannya kuat, maka jangan lupa jalan pagi-pagi itu jalannya agak kenceng dikit, apa namanya, jalan santai ya, jalan santai setiap hari 5 kilo gitu Pak Lurah. Jadi kalau Pak Lurah setiap hari jalan 5 kilo itu napasnya agak lega. Makanya kalau bapak-bapak rajin jalan aja sehari 5 kilo dijamin 10 tahun jauh dari rumahnya. Benar gak itu? Ya karena sekarang Pak 63 tahun sakitnya 2 kali, bayangin tuh. Kita 40 tahun ada yang diopnam di rumah sakit, ada yang asam urat kolesterol, betul nggak? Bahkan ada yang sampai di IGD Pak. Itu anak muda di IGD Pak. Setiap hari dia ke IGD. Emang kenapa penyakitnya? Kerjanya di IGD. Ya maklum setiap hari dia ke IGD. Betul gak itu? Ya Allah. Nih apa rahasia Nabi sehat? Nabi puasa, sumu tasihu. Oleh karena dalam tafsir dilanjutkan tuh, iktadaitum fi aqwalihi wa ahwali. Dalam perbuatan Nabi, sholat kita nih bukan hanya baca sholawat bentuk cinta kita, bukan hanya belajar tadi sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa ayahnya, siapa ibunya. Abdullah nama Aminah ibundanya, Abu Talib, Khadijah, Fatimah, semua Rasul mulia. Inilah kisah
yang penuh suka duka. Inilah kisah yang penuh suka duka, yang penuh. Masya Allah, ternyata di dalam kitab Fiqhus Sirah disebutkan Nabi perutnya ini Pak dengan dadanya rata, beda sama kita, perutnya gedean sama dadanya. Yang namanya buncit. Buncit apa? Masya Allah, puasa enggak, olahraga kagak. Ternyata yang meninggal dunia, saya mau tanya nih jamaah Masjid Baitur Rahim, biasanya di sini yang kebanyakan anak yatim apa anak piatu? Yang mati kebanyakan bapak-bapak apa ibu-ibu? Hah? Kebanyakan anak yatim atau anak piatu, Ustaz? Anak yatim berarti yang cepat meninggal adalah bapak-bapak. Tahu nggak bapak-bapak sebabnya cepat meninggal dunia? Jawabannya banyak. Yang pertama udah ajal. Innalillahi. Repot urusannya udah tuh, angel. Itu urusan Israel. Untung Israel ketika nyabut nyawa nggak pakai urutan. Kalau pakai urutan, pakai abjad A, ya Ustaz Amin duluan. A ya. Yang belakangan Z ya. Tuh, tapi kan nggak pakai urutan, Pak. Ada yang bilang begini dulu, almarhum Jadun MZ. Nanti kalau masalah meninggal dunia silakan. Mau bapak-bapak duluan, saya belakangan boleh, gitu kata dia. Atau saya belakangan, bapak-bapak duluan. Tuh, nggak ada yang tahu nih. Mumpung masih sehat, Pak. Kita bentuk cinta, bentuk menyambut Maulid Nabi, minimal tadi evaluasi, Pak. Bagaimana salawat kita? Ini kalau Kiai Wiro ada salawat Nariyah, bahkan beliau berkah baca salawat Nariyah, bikin pesantren 2 miliar gratis Pak tuh. Masya Allah. Itu sekarang lagi proses pembangunan, mudah-mudahan selesai ya, sampai 8 lantai ya Kiai Wiro ya. Tuh namanya pesantren Pesona. Pesona apa namanya? Kun Payakun, tuh berkah salawat. Orang ada juga ketika dia jualan laris karena baca sholawat. Alhamdulillah. Syaratnya yakin. Ada datang ke Kiai, Pak Kiai minta tolong didoain usaha saya lancar. Emang usahanya apa? Saya jualan kayu, jualan apa namanya, pasir-pasir gitu, kayu sama payung gitu kan. Ternyata dikasih amalan sama Kiai, ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, yang maha berdiri gitu kan. Ternyata karena dia bolot, kedengerannya bukan ya Hayyu ya Qayyum, ya kayu ya payung. Ya kayu ya payung dia amalin karena dia yakin ana inda zonni abdi bi, saya sesuai dengan prasangka hambaku. 5 bulan datang ke Kiai, alhamdulillah usaha saya lancar. Sekarang material saya ada 10 cabang. Wah luar biasa. Ini gara-gara amalan dari Kiai. Emang dulu saya ngasih amalan apa? Amalannya begini kata Kiai, ya kayu ya payung. Salah blaud. Yang harusnya baca ya Pak, ya Hayyu ya Qayyum. Luar biasa. Bentuk cinta bukan hanya tadi baca sejarah. Termasuk kalau kita udah baca sejarah tahu ini Nabi SAW ditinggal oleh ibundanya, ditinggal oleh ayahnya handaknya ketika Nabi SAW dalam kandungan ibunya tadi siapa namanya adik-adik? Aminah. Dalam kandungannya itu 2 bulan. Walamma tamma min amlihi sallallahu alaihi wasallam sahrani ala mashuril aqwalil marwiyah tubiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah, bapaknya namanya Abdullah. Ketika dalam kandungan ibunya Sahroni, itu artinya bukan Sahrini ya Pak. Sahroni itu artinya 2 bulan. Ada anak muda dia bilang Sahroni maju mundur cantik. Sahroni 2 bulan tuh, Masya Allah. Ternyata nggak pernah berjumpa dengan ayah handahnya.
ketika diasuh oleh ibundanya meninggal dunia ketika usia beliau 6 tahun. Pengasuhan pindah kepada kakeknya Abdul Muthalib, ternyata berpindah lagi kepada pamannya Abu Thalib, meninggal juga, yang akhirnya istrinya juga beliau meninggal dunia, yang dikenal dengan Amul Khuzni. Nabi juga sedih, Nabi juga ketika dilempar berdarah, dan Nabi juga manusia tapi sangat luar biasa. Nabi keringatnya itu kayak minyak kasturi, beda amam keringat kita bau apek, betul nggak? Nabi ludahnya bisa nyembuhin sahabat Abu Bakar yang tentunya tangannya digigit kala jengking, diludahin sembuh. Ada yang diludahin sama Ustadz Amir, borokan, korengan, kan beda ini, ya betul nggak? Oleh karena disebutkan, yo bersama-sama hidup di dunia ini cuma sebentar. Hari ini boleh jadi kita nyolatin orang, hari ini kita nguburin, boleh jadi nanti suatu saat kita yang dikuburkan, betul atau tidak? Mumpung masih sehat, yuk kita ngikuti sunnah Nabi SAW fi af'alihi. Perbuatan Nabi tadi bagaimana? Ikuti Nabi, sholat berjamaah, sedekah, baca Quran. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, israh sadri Quran, imla qalbi Quran, waslih hayati Quran. Rahman, Engkau yang maha pengasih yang tidak pernah pilih kasih. Engkau yang maha penyayang yang kasih sayangmu tidak pernah terbilang. Sa'idni, ya Allah bantulah kami untuk senantiasa baca Al-Quran, karena kana hulukul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Kita bisa pengen berdialog, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ud'uni astajib lakum, doalah kamu pasti kamu akan saya kabulkan. Syaratnya rajin baca Quran, fi kulli yaumin walau juz'an, setiap hari walaupun 1 juz. Susah berat Pak Ustadz, walau ayatan, meskipun 1 ayat, insya Allah ada keberkahan. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Mudah-mudahan yang perlu diingat untuk kita menyambut Maulid Nabi dengan cinta. Sekali lagi, yang pertama, yuk bersama-sama kita belajar lagi sirah nabawiyah, termasuk Maulid berjanji al jannatu wa na'imuha, surga buat siapa? Al jannatu wa na'imuha, dan kenikmatannya. Lima yusolli wa yusallim wa yubarik alih, bagi orang yang baca solawat. Insya Allah. Hanya ini saja yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.